Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kembali kita berkumpul di dalam pembelajaran di Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan membahas dalam Yosua 22. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari saya undang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama memuji, menyembah Tuhan, kita undang hadirat Tuhan memenuhi setiap kita, sehingga kita mendapatkan pengurapan yang baru dari Tuhan. Kita dimampukan, kita diberikan hikmat, sehingga kita mengerti dengan benar apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam Alkitab ini, di dalam Yosua 22. Mari kita sembah Tuhan. Koryawata shikika karyawata shanda karawata sikiko kiara lalalawata sikika. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kasih setiamu. Haleluya. Sikika Kuryawata sikiko. Haleluya. Haleluya. Kuryawata shanda karawata sikika. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih
situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Korea wata shanda karawata siki kakaria wata siki kon. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
ajar kami Tuhan, untuk selalu percaya bahwa Engkau akan menolong kami tepat pada waktunya. Ajar kami Tuhan untuk mengandalkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah penolong kami yang agung. Pertolongan-Mu gak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Di setiap langkah hidup kami, Engkau tahu. Dan kalaupun Tuhan, kami jatuh, kami tahu kami tidak akan pernah tergeletak. Karena tangan Tuhan selalu akan menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap pujian yang kami naikkan, itu menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu, yang menyukakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami merasakan Tuhan, kasih-Mu melingkupi setiap kami. Engkau hadir di dalam hidup kami, di dalam setiap kami, dan dimanapun kami berada. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, urapi kami semua Tuhan, urapi Tuhan. Gak ada satupun yang terlewatkan. Kami gak mau Tuhan, pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang biasa-biasa saja. Akan tetapi Tuhan, kami mau biarlah firman ini boleh merubah paradigma kami. Sehingga kami ditumbuhkan imannya. Dan kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami selesai dari Bible Study Online ini, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami gak mau cuma jadi fans Tuhan, tapi kami mau menjadi murid yang melakukan apa yang Engkau ajarkan dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, urapi hamba, pakai hamba dan seluruh apa yang telah hamba persiapkan. Supaya ini menjadi berkat bagi jemaat-Mu yang mendengarkan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar Engkau sendiri yang berkata-kata. Roh Kudus ambil alih dari awal hingga akhirnya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di dalam Bible Study Online CK7 pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas di dalam Yosua 22. Kitab ini, pasal ini cukup panjang sehingga saya akan membacakan hanya beberapa ayat dari bagian di pasal 22 ini. Nanti kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama mengupas karena banyak hal-hal yang menarik yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Perikop yang pertama yang kita akan baca adalah suku-suku yang di seberang Yordan pulang. Nah, kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang pertama. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu. Dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengarkan perkataanku dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama waktu ini, sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Oleh sebab itu, pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Ayat kelima, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya, dan berbakti padanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Garis bawahi di ayat kelima ini, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum Tuhan. Lalu kita lanjutkan dengan pembacaan ayat ke-6. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas
mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Nah, sampai sini dulu pembacaan kita, nanti kita akan lanjutkan. Di dalam perikop pertama, yaitu suku-suku yang di seberang Sungai Yordan pulang, itu sama seperti dengan hal di mana mereka pulang kampung gitu ya. Nah, ini salah satunya yang dibawa di dalam perikop ini adalah kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini sering sekali kita dengar di dalam tema-tema, khususnya di dalam gereja atau tema-tema khotbah, atau mungkin kalau seandainya ada family gathering atau fellowship antara pengerja dan jemaat, lalu kita akan bilang kasih persaudaraan. Namun walaupun sering dibicarakan, sering diangkat menjadi satu tema yang sangat baik, yang sangat bagus, namun diakui bahwa persaudaraan itu seringkali sulit untuk dijalani Bapak Ibu, dan sulit sekali untuk dijaga. Kita kerap kali mengartikan bahwa persaudaraan itu sebatas ikatan antara orang-orang yang memiliki kepentingan, yang sama-sama memiliki kepentingan. Ya, kalau saya punya kepentingan, orang yang lain punya kepentingan yang sama, maka ada ikatan persaudaraan. Akan tetapi kalau seandainya kita tidak memiliki kepentingan yang sama, maka persaudaraan itu kadang-kadang dalam tanda kutip itu mulai luntur. Dan pengalaman bangsa Israel menunjukkan bagaimana persaudaraan itu dijalankan. Di mana ada 40.000 orang. 40.000 itu bukan kelompok yang sedikit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di mana mereka itu adalah orang-orang yang berbeda dari 3 suku yang berbeda. Yang pertama adalah suku Ruben, yang kedua adalah suku Gad, dan yang kedua adalah setengah dari suku Manasye. Dan secara sukarela mereka sama-sama ikut bertempur membantu bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan pada saat mereka ingin menduduki tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Mereka berkorban meninggalkan tempat tinggal mereka dari sisi timur Yordan. Dan pada saat itu selama 7 tahun mereka sama-sama bahu-membahu saling tolong-menolong dengan persaudaraan yang lain untuk menghadapi setiap ancaman-ancaman atau bahaya-bahaya yang ada. Dan mereka pun menolong gak cuma setengah-setengah. Mereka menolong dengan tuntas, yaitu sampai akhir pada masa peperangan itu. Dan nilai-nilai yang Yosua lihat adalah nilai-nilai tindakan mereka sebagai kepatuhan atas perintah Tuhan. Itu dibahas di ayat 2 dan 3. Dan Yosua kemudian menasehati mereka agar tetap setia mengikuti perintah Tuhan. Gak cuman setia, bahkan di sini tadi yang saya katakan, saya garis bawahi adalah lakukanlah dengan sangat setia perintah Tuhan. Dan dalam hal ini Yosua melihat bahwa solidaritas suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari suku Manasye ini itu sangat kuat solidaritasnya dan kepatuhan mereka terhadap perintah Tuhan. Dan kita kerap kali tertipu di dalam mengartikan arti persaudaraan ini. Kita cuma mengartikan sebagai ikatan persaudaraan kalau kita sukunya sama, atau golongannya sama, atau mungkin kepercayaannya sama, maka kita adalah saudara. Dimana kalau seandainya kita berbeda, maka mungkin persaudaraan itu sudah mulai punah, udah mulai kendor. Dan kita selalu, kadang-kala nggak selalu sih, kita menggunakan juga standar yang sangat dangkal di dalam persaudaraan itu. Dan di dalam membangun persaudaraan. Tetapi sebenarnya Tuhan menginginkan kita memiliki persaudaraan, baik itu kita beda suku, kita beda keyakinan, dan bahkan kita beda dari golongan. Dan membangun relasi dengan saling mengasihi. Tuhan berbicara kuat mengenai mengasihi sesama kita. Dan bahkan yang lebih dalam lagi, Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi musuh. Mengasihi orang-orang yang sebenarnya mungkin sudah melukai kita. Sudah berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan bahkan mengasihi orang-orang yang menganiaya kita. Apakah kita bisa melakukan? Itu adalah salah satu dari tindakan persaudaraan. Dan karena Tuhan Yesus membicarakan mengenai kasih, maka ini bukan satu
himbauan, tetapi Tuhan memberikan perintah kepada kita untuk saling mengasihi. Maka di dalam tali persaudaraan ini, seperti yang dilakukan oleh ketiga suku itu terhadap kaum Israel, apakah kita bisa membangun prinsip-prinsip tersebut, prinsip persaudaraan itu di dalam kehidupan kita? Bukan sebagai kita punya kepentingan yang sama, tetapi karena itu sebagai perintah Tuhan. Bukan dibangun karena ada kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya kita akan membaca mengenai suku-suku di seberang Yordan yang mendirikan mezbah. Ini juga menarik sekali untuk kita sama-sama pelajari, di mana saya merangkum dari pas ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-34 ini mengenai perselisihan, mengenai perbedaan pendapat, mengenai konflik yang terjadi di antara bangsa Israel. Saya nggak akan bacakan satu persatu, tetapi saya akan menjelaskan ya, lebih ke arah kenapa konflik itu bisa terjadi. Konflik bisa timbul karena ada kesalahpahaman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, antara dua pihak atau lebih dengan pikiran atau cara pandang yang berbeda. Dan biasanya masing-masing pihak mengutamakan pendapatnya sendiri. Dan sementara pihak yang satunya itu dianggap dia nggak benar. Dan dia harus mengakui. Dan biasanya orang itu lebih mempertahankan pendapatnya mereka masing-masing. Padahal untuk meredakan suatu konflik kita perlu membangun situasi yang untuk saling memahami. Nah, pada perikop ini Yosua memerintahkan Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manasye yang setengah itu sebenarnya pergi ke Gilead, tanah milik mereka sendiri. Dan sebagai umat Allah yang hidup dengan mengikuti segala perintah Musa, mereka kembali berangkat menuju seberang sungai Yordan. Dan di dalam perjalanan mereka itu mendirikan mezbah besar menghadap ke Kanaan di Gelilot. Itu di ayat 10 dan ayat 11 itu ditulis di situ. Nanti Bapak Ibu setelah dari acara ini Bapak Ibu baca perikopnya perlahan-lahan ya. Nah, namun pada saat mereka membangun mezbah besar tersebut, itu dipandang salah oleh umat Israel lainnya. Disinilah mulainya terjadi konflik, terjadi kesalahpahaman. Dan alasannya kenapa mereka memandang salah, karena dianggap meniru penyembahan berhala pada saat di Kanaan dan memberontak kepada Allah. Lalu Imam Pinehas bin Eleazar dan 10 pemimpin suku Israel yang diutus itu menemui mereka. Tujuannya minta mereka untuk kembali setia kepada Tuhan. Jangan berpaling daripada Tuhan, jangan membangun mezbah untuk menyembah Allah lain. Sebenarnya tugasnya baik, tetapi maksudnya baik, tetapi caranya itu yang salah. Dan mereka juga diingatkan akan murka Allah jikalau terjadi pengkhianatan daripada Tuhan. Nah, Bani Ruben, Gad, dan suku Manasye yang setengah itu mencoba menjelaskan kenapa sebenarnya mereka membangun mezbah tersebut, apa tujuan mereka. Mereka itu membangun mezbah itu sebenarnya untuk mengingat kembali identitas mereka sebagai umat Allah. Dan serta bertekad untuk patuh kepadanya. Dan atas penjelasan itu akhirnya umat Israel memuji kebesaran Allah. Dan itu dicatat di ayat ke-33. Nah, perbedaan gagasan dari dua pihak merupakan hal yang wajar. Itu juga sering terjadi. Mungkin antara suami dan istri, mungkin antara orang tua dan anak, atau mungkin di antara teman-teman sepelayanan atau teman-teman kantor, antara keluarga besar. Tapi Tuhan mau kita itu menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar. Dan Tuhan memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan mengambil keputusan. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan. Dan pada saat terjadinya kesalahpahaman, pada saatnya terjadinya konflik, Tuhan mau kita itu punya hati yang lapang, punya respon yang benar,
Dan jangan menganggap diri kita yang paling benar daripada orang lain. Karena belum tentu kita benar. Seperti tadi, mereka salah paham. Mereka pikir membangun mezbah dan berpaling daripada Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka membangun mezbah untuk mengingatkan identitas mereka lagi dan memuji kebesaran Tuhan. Dan dibutuhkan kerendahan hati agar bisa memahami penjelasan dari pihak yang lain. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian kalau kita berbesar hati, merendahkan hati kita untuk mendengar pendapat orang lain atau menerima masukan-masukan dari orang lain, maka Tuhan itu disenangkan. Karena nggak ada yang lebih indah daripada damai sejahtera di antara kita, amin. Dan pada saat setiap pribadi dimampukan untuk peka mendengar suara Tuhan dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, dan bukan untuk mengutamakan kepentingan atau kehendaknya sendiri. Hidup ini akan serasa lebih indah kalau kita saling mau belajar untuk saling memahami. Mari kita sama-sama menjadi pribadi yang rendah hati, yang menjaga damai sejahtera, yang menjaga punya toleransi, dan yang terutama kita sama-sama belajar untuk menerima pendapat-pendapat orang lain yang mungkin gak sama dengan pendapat kita. Dan jangan merasa diri kita yang selalu benar atau pihak yang paling benar, tetapi marilah kita sama-sama untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera itu selalu ada di dalam hidup kita, di dalam rumah tangga kita, dan dimanapun kita berada. Kita sebagai pembawa damai sejahtera. Karena Tuhan yang terlebih dahulu telah mengaruniakan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami belajar Tuhan tentang hal-hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Engkau ingin kami sangat taat dan setia melakukan firman-Mu. Dan juga Engkau ingin bahwa hidup kami penuh dengan damai sejahtera karena Engkau itu yang memberikan kepada kami damai sejahtera. Kami mau Tuhan belajar untuk merendahkan hati kami, menerima inputan-inputan dari orang lain. Dan juga kami mau belajar Tuhan untuk tidak merasa diri kami yang paling benar. Dan kami mau Tuhan untuk menghindari konflik dimanapun Tuhan saat ini Engkau tetapkan kami berada. Baik di dalam rumah tangga kami Tuhan, berikanlah damai sejahtera dalam keluarga kami. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri, orang tua dan anak, mungkin menantu dengan mertua. Bapa Hamba berdoa, biarlah damai sejahtera daripada Allah itu memenuhi kami semua. Bapa, kami belajar juga Tuhan, seperti apa yang Engkau perintahkan kepada kami, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan lainnya. Kami boleh Tuhan memiliki tali persaudaraan yang erat, bukan karena untuk kepentingan pribadi, tetapi karena Engkau telah memerintahkan kepada kami untuk saling mengasihi. Bahkan Tuhan, terlebih lagi Tuhan, kami mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kami. Kami melepaskan berkat untuk orang-orang yang mungkin Tuhan telah menusuk kami atau telah mengkhianati kami. Dan bahkan untuk orang-orang yang menganiaya kami. Berikan Tuhan hati yang selalu bisa mengasihi. Sehingga persaudaraan itu boleh timbul di antara kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Supaya firman ini bukan menjadi teori belaka, tetapi boleh kami praktekkan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita, dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus,
dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.